lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013. Berarti ibu mengajar di SMK kali itu PKN kan P15. Oh, banyak banget ya. Banyak dong. Ibu tuh mulai aja ya pertanyaan pertama. Awal mulai ibu menyukai pelajaran PKN itu dari kapan? Awal mulanya ketika SMA, di situ ada materi tentang hukum internasional. Nah, dari situ ibu mulai tertarik untuk mempelajari PKN lebih lanjut. Oh, berarti alasan menyukai itu karena Materi itu mengenai hukum internasional. ibu menjadi guru di SMK 1 ini kan tahun berapa? Untuk di SMK 1 sendiri itu baru sekitar 1 tahun lebih. Dia ibu masuk ke sini itu tahun 2021, awal 2021 sampai sekarang. Jadi baru 1 tahun ibu dia. Bagaimana sih perasaan ibu ketika pertama kali mengajar di satu kelas atau ini ibu banyak mengajar di kelas lain itu bagaimana perasaan ibu? Awalnya mungkin karena sebelumnya ibu biasanya ngajarnya di tingkat SD atau gitu, jadi kan berbeda ya pas masuk ke SMK 1 ini. Jadi lumayan awalnya itu nervous lah ya, pasti ada karena berbeda usia antara anak SD dan anak SMA. Namun kesini bisa menyesuaikan. Selama 1 tahun itu ibu merasa kesulitan nggak? Kalau untuk dari mengajar dan sebagainya sih alhamdulillah dengan kesulitan sedikit demi sedikit bisa. Ibu menjadi guru di SMK 1 boleh tahu mengajar berapa lama? Kalau untuk PKN-nya sendiri itu mengajar 2 kelas di 2 LP 1 dan 2. Kalau untuk kelima BK-nya ada 6 kelas PS1 sampai PS4. Bu, ada perbedaan nggak mengajar sebelum COVID sama setelah? Maksudnya pas COVID yang sekarang yang udah masuk udah COVID itu sama yang sebelum COVID-nya. Ya jelas ada perbedaan ya, yang mungkin kan kalau dulu anak-anak kan sudah terbiasa masuk kelas dan sebagainya, jadi ketika berinteraksi di kelas lebih gampang. Nah setelah COVID ini pas para siswa masuk lagi mungkin interaksinya agak kurang ya, jadinya perlu dibangun lagi antara murid dan gurunya biar lebih bersinergi lagi. Ibu kan tadi ibu bilang mengajar PKN kan K5 BK. Ya. Awal ibu menyukai K5 BK itu karena Kalau untuk P5BK sendiri sih karena materinya atau muatannya hampir sama kayak PKN. Jadi ketika ibu mendapatkan tugas ini ya tidak jauh dengan materi PKN yang ajar. boleh tahu latar belakang ibu Dan latar pendidikan atau ya. Oke, kalau untuk latar belakang pendidikan sendiri, ibu tadi sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, keluaran dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan dan Kewirausahaan. Ibu lulus tahun 2013 dan awal kuliahnya itu tahun 2009. Oh, berarti emang cita-cita ibu udah ingin jadi guru. Awalnya bukan jadi guru. Nah, jadi guru ini apa ya, awalnya itu ikut teman gitu. Ketika lulus SMA masih bingung mau melanjutkan kemana dan mau jadi apa, karena banyak teman yang daftar ke Universitas Pendidikan Indonesia itu, jadinya ibu ikutan aja daftar di situ gitu. Dan waktu memilih jurusan juga emang agak bingung karena memang tidak ada niat buat jadi guru. Apa ya, jadi bisa disebut apa ya, segi sumber jurusan juga mungkin seperti itu gitu, karena karena memang dari awalnya tidak ada niat. Tahu hobi ibu apa? Kalau untuk hobi sendiri itu suka nonton sih, kayak drama Korea juga suka ya. Terus film-film yang sekarang lagi tayang di bioskop kayak gitu suka. Cuman ibu nggak terlalu suka dengan genre yang horor. Ibu, kita balik lagi ke yang tadi ibu pernah mengajar SD ya. Susah nggak sih ibu mengajari anak SD itu, apalagi anak SD pasti ada yang nakalnya ya? Nah, untuk anak SD sendiri mungkin lebih
agak kesulitan dalam menangani sifat manjanya. Kan kalau anak SD masih manja ya, masih kanak-kanakan kayak gitu. Kalau untuk materi pelajaran sendiri sih tidak ada kesulitan, hanya saja ketika kita menangani anak-anak yang masih manja, terus yang apa ya, pengen sama orang tuanya terus. Kan kadang anak-anak yang kelas 1 itu pengen didampingi orang tuanya di dalam kelas dan sebagainya, mungkin kesulitannya dalam Jadi kalau untuk mengajari anak itu mengajarkan kelas 1. kelas 1 pernah, kelas 2, kelas 4, ya 1, 2, 4. Kan mungkin anak kelas 1 itu masih agak manja yang ibu tadi bilang. Jangan Pernah nggak sih ibu mempunyai rasa kesal sendiri dalam apa yang ibu lakukan ketika ibu lagi kesel? Nah, kalau rasa kesel mungkin iya ya, kadang kan greget gitu, lebih ke greget sih bukan gitu. Tapi biasanya kan kalau di sekolah yang dulu itu kelas 1 tidak hanya satu orang guru di kelasnya, itu ada satu semester lagi. Jadi biasanya kita saling bergantian aja seperti menangani anak. Iya betul. Jadi ibu mengajar SD itu berapa tahun? Untuk mengajar SD itu lebih lama, sekitar 7 tahunan. Jadi ibu banyak pengalaman ngajarnya. Dia pengalaman ngajarnya di SD sih lebih. Ada nggak sih kesenangan ibu waktu mengajar di SD? Kalau mengajar itu biasanya yang kalau di tingkat SD ya, anak-anak SD itu kadang ada celotehan-celotehan yang di luar dugaan kita gitu ya. Betul. Nah jadinya kadang itu ya bikin lucu, bikin ketawa di kelas yang tidak diprediksi oleh kita. Ibu kan pasti di antara anak-anak SD juga sering banget berantem ya. Ibu gimana sih cara menurut kan bisa Biasanya kalau misalnya emang pas tingkat bawah ya, kelas 1, kelas 2, anak yang berantemnya biasanya kita pisahkannya sih sambil dirangkul gitu ya. Jadi dijauhkan dulu sesama teman yang sedang bertengkarnya itu, terus kita nanti lama-lama nasihatin, tapi secara pelan-pelan gitu. Nanti kalau dia udah tenang, dia juga pasti akan sadar dengan apa perbuatan. Soalnya anak SD belum bisa ngontrol diri. Iya, kadang mereka kan kalau marah asal pukul aja gitu. Ibu kan guru P5 BK. Ada apa sih perbedaan BK dan P5? Sebetulnya BK kalau BK yang kalian ketahui kan lebih ke bimbingan konseling ya, lagi dia ke apa, kepribadian kalian seperti apa. Kalau P5 BK di sini, BK-nya itu tentang budaya kerja dan bekerjaan, jadi lebih ke jurusan kalian masing-masing. Jadi beda. Iya beda. Kirain sama BK sama BK itu. Iya, jadi kan itu mah bimbingan konseling yang lebih ke kepribadian kalian. Kalau BK di sini lebih ke budaya, ke pekerjaan, lebih ke kalian. Berasal dari daerah. Kalau ibu asli daerah sekitar Bandung Raya ya. Kalau untuk tempat tinggal sendiri sih di daerah Bandung Barat, tempatnya di Padang. Dari sini. Bandung ya. Hal unik apa yang pernah ibu ajar di SD? Kalau ibu ajar sama di SMK ya, kalau menurut ibu sih apa ya, hal uniknya terkadang ada anak yang memang benar-benar cuek dalam segala halnya, nyampe di kelas pun ketika ditanya atau di apa ya, mengerjakan apapun dia nggak ada responnya gitu. Jadi untuk karakter anak SMK itu yang benar-benar cueknya itu cuek banget gitu. Cara ibu menyikapinya Biasanya sih kalau gitu suka diajak ngobrol dulu ya, jadi biar dianya itu kenal sama kita. Kalau misalnya kita udah kenal sama kita, lebih dekat sama kita, mudah-mudahan dia lebih respect dengan apa yang kita sampaikan nantinya di kelas. Wait. Sebelum kita lanjut lagi ke podcastnya yang bakal banyak membahas seputar tentang cyberbullying,
Dan buat kalian yang belum tahu jadi tahu, dan yang udah tahu makin tahu tentang cyberbullying, dan gak bingung juga karena tiba-tiba udah masuk ke tanggapannya aja. Maka dari itu, aku bakal ngejelasin secara singkat mengenai cyberbullying. Oke, kita mulai. Jadi, menurut UNICEF, cyberbullying, perundungan dunia maya, ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chat, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Things Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media teknologi secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Nah, terus buat kalian nih yang sering bertanya-tanya dengan diri kalian sendiri tentang, aku ini lagi dibully secara online gak sih? Terus bagaimana sih kita bisa bedain antara candaan sama bullying? UNICEF punya jawabannya. Semua teman suka bercanda dengan satu sama lain, tetapi kadang-kadang sulit untuk mengatakan apakah seseorang hanya sedang bersenang-senang atau mencoba menyakitimu. Terutama saat di internet, kadang-kadang mereka akan menertawakannya dengan mengatakan, cuma bercanda kok, atau jangan dianggap serius dong. Tapi, kalau kamu merasa terluka atau berpikir sepertinya mereka menertawakanmu, bukan tertawa bersamamu, maka lelucon atau bercandaannya mungkin sudah terlalu jauh. Kalau itu terus berlanjut, bahkan setelah kamu meminta orang itu untuk berhenti dan kamu masih saja merasa kesal tentang hal itu, maka itu bisa saja jadi adalah bullying. Dan ketika bullying terjadi secara online, ini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari berbagai orang, termasuk orang asing yang tidak kamu kenal. Dimanapun itu terjadi, jika kamu tidak nyaman dengan hal itu, kamu perlu melakukan pembelaan. Katakan apa yang kamu inginkan. Jika kamu merasa tidak senang dan tetap saja tidak berhenti, maka ada baiknya kamu mencari bantuan. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bullying, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, gimana nih? Udah jelas kan tentang apa itu cyberbullying dan bagaimana cara membedakan cyberbullying dengan lelucon atau candaan? Kalau udah jelas, gimana kalau kita lanjut lagi aja nih podcastnya? Lanjut gak ya? Lanjut aja ya. Jadi, selamat menyaksikan. Cyberbullying ini memang untuk sekarang ini ya sangat banyak terjadi, baik itu di kalangan anak-anak, dewasa, ya banyak sekali terjadi. Dan untuk itu cyberbullying itu sendiri seharusnya memang jangan terjadi, karena
rasa dendam sendiri sih seharusnya tidak boleh ya, tapi karena memang namanya juga manusia pasti sifat rasa dendam itu ada, apalagi kalau memang dia sudah sampai di hati seperti itu. Tapi di SMK 1 ada nggak sih murid yang membutuhkan ibu tahu atau emang nggak ada? Kalau sejauh ini sih dari kemarin ya yang pas ketika kita belajar K5BK itu kan itu pertama suka melontarkan pernyataan bagaimana pernah melakukan perundungan atau bullying atau sebagainya. Kebanyakan sih anak-anak pernahnya itu karena suka saling mengejek anaknya. Jadi secara langsung mungkin tidak melalui cyber atau Bercanda dia bercanda awalnya, tapi lama-lama kan ya gitu, kalau orangnya lagi sensitif kan pasti sakit hati. Tindakan itu nama baik orang tua tersebut. Jelasnya kalau apalagi kalau memang si pelakunya sudah dikenal oleh banyak orang, kan pasti orang-orang itu pasti mempertanyakan bagaimana peran orang tuanya sih dalam mendidik si pelaku ini sehingga si pelaku ini bisa melakukan hal tersebut ke temannya atau ke orang lain. Nah, pasti kalau orang-orang sudah mempertanyakan hal tersebut, si orang tua pelaku tersebut mendapatkan untuk bawa-bawa dan nama baiknya. Korban dan pelaku dampak korban itu selain kematian kan masih ada itu tuh apa lagi? Mungkin yang paling ringannya itu kan dia jadi tidak apa ya, kurang berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah itu paling ringan, mungkin jadinya dia mengucilkan diri kayak gitu, apa tidak bersosialisasi sama yang lainnya. Nah mungkin yang paling berat ya itu tadi dia punya pemikiran untuk bunuh diri gitu. Iya betul. Jangan sampai ada yang kayak gitu sih di SMK. Jaga nama baik SMK. Iya, dan menjaga nama baik keluarga. Nah guys, tadi kita udah tanya-tanya guru PKN sekaligus K5BK. Terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Semoga ibu sehat selalu di kalian juga ya. Jadi guys, segitu aja